Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Santriwan, santriwati, Rijalul Ghad dan Ummahatul Ghad Pesantren Persatuan Islam nomor 50 Lembang, serta ikhwatu iman rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali lagi untuk melanjutkan kajian terkait pembahasan tafsir ahkam. Minggu kemarin kita sudah membahas terkait dalil-dalil yang digunakan oleh madhab Syafi'i yang menyebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian di dalam Al-Quran. Bahkan bukan hanya bagian dari surat Al-Fatihah, tetapi Bismillahirrahmanirrahim pun termasuk ayat di dalam setiap surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i, kemarin kita sudah menjelaskan secara ringkas. Ada 5 dalil yang digunakan oleh mereka yang menyebutkan bahwa pertama, Bismillahirrahmanirrahim termasuk ke dalam surat Al-Fatihah dan menjadi ayat pertama di surat tersebut. Lalu kemudian Imam Asy-Syafi'i menyebutkan ada 3 dalil kurang lebih yang menyebutkan terkait Bismillah termasuk ke dalam surat Al-Fatihah. Lalu kemudian dalil yang keempat, Imam Asy-Syafi'i menyebutkan dalil yang menjelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan hanya termasuk surat Al-Fatihah, tetapi Bismillahirrahmanirrahim juga termasuk satu di antara ayat yang terdapat di dalam surat-surat Al-Quran. Nah, untuk pembahasan sekarang, insya Allah kita akan bedah dalil-dalil yang digunakan oleh pendapat madhab Malikiyah, yang sebagaimana di pertemuan pertama kita jelaskan bahwa madhab Maliki bertolak belakang dengan madhab Syafi'i. Ketika madhab Syafi'i menyebutkan bahwa Bismillah termasuk surat Al-Fatihah, bahkan surat-surat yang terdapat di dalam Al-Quran, sedangkan madhab Maliki mereka menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk surat Al-Fatihah, dan bahkan Bismillahirrahmanirrahim pun bukan ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, kita akan bedah bagaimana dalil-dalil yang digunakan oleh madhab Malikiyah. Bagi santriwan dan santriwati yang sudah memegang kitabnya, silahkan antum dan antuna buka halaman ke-49, atau silahkan antum buka halaman yang sedang menjelaskan tentang dalilul Malikiyah, dalil-dalil Malikiyah. Wastadallal Malikiyatu ala annal basmalata laisat ayatun minal fatihati wala minal qur'ani wa inna mahiya litabarruk bi adillatin nuwajjizuha fi mayali. Syekh Ali As-Sabuni di dalam tafsir Rawa'iul Bayan, beliau menjelaskan bahwa wastadallal Malikiyatu, pendapat Malikiyah menjadikan dalil, mengambil dalil ala annal basmalata, yang menunjukkan bahwa redaksi Bismillahirrahmanirrahim laisat ayatun minal Fatihah, bukan ayat yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah, wala minal Qur'an, dan Bismillahirrahmanirrahim pun bukan termasuk ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Penyebutan Bismillah di dalam surat Al-Fatihah ataupun di dalam Al-Quran, wa inna mahiya litabarruk,
Tujuan utama kenapa bismillah tercantum di dalam surat Al-Fatihah dan begitu juga di setiap awal surat di dalam Al-Quran, tujuannya hanya satu, litabarruk, untuk mencari keberkahan. Biadillatin, dengan dalil-dalil, nuwajjizuha, yang akan kami rangkum, kata Ali As-Sabuni, fima yali, sebagaimana di bawah. Nah, dengan apa yang disampaikan oleh Ali As-Sabuni ini, bahwa pendapat Malikiyah menyebutkan bismillah ini bukan termasuk surat Al-Fatihah dan bukan juga termasuk surat-surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Akan tetapi tujuan Allah Subhanahu wa taala mencantumkan bismillah di dalam setiap surat, termasuk di dalam surat Al-Fatihah, litabarruk, untuk mencari keberkahan dengan menyebutkan bismillahirrahmanirrahim ini. Mudah-mudahan dengan membaca surat Al-Fatihah yang dimulai dengan alhamdulillah, lalu kemudian disempurnakan dengan menyebutkan bismillah, mudah-mudahan bukan hanya mendapatkan pahala dari surat Al-Fatihah yang dibaca, tetapi mudah-mudahan dengan membacakan bismillahirrahmanirrahim menambahkan juga keberkahan dari setiap yang dibaca oleh kita. Nah, ini pendapat dari madhab Malikiyah. Sedangkan dalil-dalil yang digunakan oleh mereka, awalan, yang pertama, haditsu Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang diterima dari istri Nabi, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaftatihus sholata, ketika beliau membuka ibadah salat, bitakbiri, dia memulai dengan takbir. Wal qiraata, dan ketika beliau membuka bacaan yang terdapat di dalam sholat, maka beliau memulai bilhamdi lillahi rabbil alamin, dengan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, santriwan santriwati Pesantren Persatuan Islam nomor 50 Lembang serta ikhwatu iman rahimakumullah dimanapun Anda berada, hadis ini menjadi penjelasan bahwa ketika seseorang hendak memulai sholat, maka sholat itu startnya dimulai ketika takbir, Allahu Akbar. Nah, ini permulaan ketika memulai sholat. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Aisyah, yaftatihus sholata, Nabi memulai sholat. Yang dimaksud memulai rangkaian praktek sholat dari awal sampai akhir. Beliau memulai start sholatnya itu bitakbiri, dengan takbir. Berarti gerakan Allahu Akbar. Nah, lalu kemudian wal qiraata, sedangkan ketika beliau hendak memulai bacaan yang terdapat di dalam sholat, maka beliau memulai bacaan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, apa yang disampaikan oleh Aisyah terkait kaifiat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kemudian dijadikan dalil oleh madhab Malikiyah bahwa Nabi saja memulai sholat bukan dengan Bismillahirrahmanirrahim, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membuka sholat dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, menurut mereka ini menjadi dalil yang kuat, apalagi hadis ini riwayat Imam Muslim, bahwa Nabi memulai sholat bukan dengan bismillah, tapi Nabi memulai dengan alhamdulillah. Dan ini pun dijadikan dalil oleh mereka, menunjukkan bahwa ketika Nabi memulai surat Al-Fatihah dengan alhamdulillah bukan dengan bismillah, menunjukkan bahwa bismillah bukan termasuk surat Al-Fatihah. Tsaniyan, dalil yang kedua, haditsu Anasin, hadis yang diterima dari Anas radhiyallahu anhu, kama fis sahihaini, qala, sebagaimana yang terdapat di dalam sahihain. Yang dimaksud dengan sahihain ini adalah riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Qala, Anas berkata, shallaitu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Uthmana. Kata Anas bin Malik, aku pernah dan aku sering sholat di belakang
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Nabi meninggal dunia, Abu Bakar menjadi khalifah dan kemudian menjadi imam waktu sholat. Aku pun pernah, kata Anas, sholat di belakang Abu Bakar. Lalu kemudian ketika Abu Bakar meninggal dunia, Umar menggantikan sebagai khalifah, Umar menjadi imam sholat. Aku pun juga pernah diimami oleh Umar bin Khattab ketika sholat di belakangnya. Lalu ketika Umar meninggal pun, aku pernah, kata Anas, sholat di belakang Utsman bin Affan ketika Utsman menjadi khalifah. Baik Rasul, Abu Bakar, Umar, ataupun Utsman sekalipun, fakanu yastaftihuna bilhamdillahi rabbil alamin. Semuanya memulai sholat atau memulai bacaan di dalam sholat dengan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini dalil yang kedua yang diistinbat oleh madhab Malikiyah bahwa Bismillah tidak termasuk surat Al-Fatihah. Buktinya mana? Rasul sholat, Abu Bakar sholat, Umar sholat, Utsman sholat. Mereka semua ketika memulai sholat tidak membuka dengan bacaan Bismillah, tapi mereka memulai dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wa fi riwayati li Muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim wala fi awwali qiraatin wala fi akhiriha. Sedangkan dalam redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ada penyebutan la yadhkuruna, mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, la fi awwali qiraatin, baik di awal bacaan, wala fi akhiriha, ataupun di akhir bacaan. Nah, kalau dalam riwayat Imam Al-Bukhari tanpa ada penyebutan bismillahirrahmanirrahim, langsung ke alhamdulillah. Sedangkan dalam riwayat Imam Muslim ada penjelasan yang lebih rinci. Apa penjelasannya? La yadhkuruna, mereka, maksudnya Rasul, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, mereka tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim baik di awal atau di akhir bacaan surat Al-Fatihah. Tsalitsan, dalil yang ketiga yang dijadikan penguat oleh madhab Malikiyah, wa minad dalili, dan diantara dalil-dalil, annaha laisat ayatun minal Fatihah, yang menunjukkan bahwa Bismillah bukan termasuk surat Al-Fatihah, haditsu Abi Hurairah, yaitu hadis dari Abu Hurairah. Kalau dalil yang pertama dan dalil yang kedua ini menyebutkan bahwa Bismillah tidak termasuk surat Al-Fatihah. Nah, sedangkan di dalam hadis yang ketiga ini lebih rinci, lebih detail penyebutan Bismillah bukan termasuk surat Al-Fatihah. Hadisnya disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah yang beliau menyatakan bahwa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla, beliau pernah berfirman. Apa yang difirmankan oleh Allah ini tidak terdapat di dalam Al-Quran, tetapi apa yang difirmankan oleh Allah ini terdapat di dalam hadis qudsi, yang nanti kita akan jelaskan perbedaan antara hadis qudsi dan hadis nabawi. Ada hadis qudsi, ada hadis marfu, ada hadis mauquf, ada hadis maqtu. Insyaallah nanti kita akan jelaskan. Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini. Allah berfirman, aku telah membagi sholat antara aku wa baina abdi, dan antara hamba-hambaku, nisfaini, menjadi dua. Maksudnya ketika surat Al-Fatihah dimulai dari awal sampai akhir, maka Al-Fatihah itu ternyata dibagi dua. Ada yang bagian untuk Allah, ada yang bagian untuk hamba-hambanya. Wali abdi masa'ala, sedangkan untuk hamba-hambaku masalah apa yang dia pinta. Fa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala hamidani abdi. Fa idza qala al-abdu, maka apabila hamba-hambaku berkata atau membaca redaksi alhamdulillahirabbil alamin,
segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Qala Allah Ta'ala, Allah langsung menjawab, hamidani abdi, hamba-hambaku telah memujiku. Nah ikhwati iman rahimakumullah, setiap kali ayat yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah dibacakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung merespon. Semisal ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah langsung merespon dengan menyebutkan hamidani abdi, hamba-hambaku telah memuji aku. Wa idza qala al-abdu, dan apabila hambaku membaca Ar-Rahmani Ar-Rahimi, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab atau berfirman, athna alayya abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala al-abdu, dan apabila hambaku berkata maliki yaumiddin, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, majidani abdi. Majidani abdi artinya hamba-hambaku telah memuliakanku, hamba-hambaku telah menyanjungku. Fa idza qala, dan apabila hamba-hambaku berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, segala hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Qala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, hadza baini, ini adalah bagiku, wa baina abdi, dan antara hamba-hambaku. Jika yang tadi alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, ini bagian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa 3 ayat tadi disebutkan bagian Allah Subhanahu wa Ta'ala? Disebabkan setiap redaksi yang dibacakan oleh kita mengandung pujian dan sanjungan kepada Allah. Alhamdulillah, ini pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim, ini juga penyanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan Allah memiliki sifat Ar-Rahim. Maliki yaumiddin, ini juga pengakuan yang disampaikan oleh kita bahwa tidak ada satupun zat yang dapat memiliki hari pembalasan. Tidak ada satupun zat yang dapat menguasai hari pembalasan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai hari pembalasan. Ini kan pujian, sanjungan yang dilontarkan khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan redaksi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah ayat yang menunjukkan 2 bagian. Iyyaka na'budu, kami beribadah kepadamu. Ini bagian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa termasuk bagian Allah? Karena ketika kita menyebutkan iyyaka na'budu, berarti ada satu keyakinan yang terdapat di dalam diri yang menunjukkan bahwa hanya kepada Anda ya Allah kami beribadah. Tidak akan kepada yang lain kami beribadah. Iyyaka, hanya kepadamu. Ini sebagai pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan potongan ayat ini adalah bagian Allah. Wa iyyaka nasta'in. Nah, baru ketika ada redaksi iyyaka nasta'in, ini adalah bagian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini bagian kita? Karena di dalam ayat ini ada satu permintaan yang dilontarkan oleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana permintaannya? Iyyaka, hanya kepadamu, nasta'in, kami meminta. Meminta itu kan bukan Allah kepada kita, tapi justru kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak perlu meminta. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh dengan bacaan Al-Quran kita. Allah tidak butuh dengan kita. Tetapi yang membutuhkan adalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga ketika kita menyampaikan iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta pertolongan, hanya kepadamu kami meminta untuk diijabahnya doa, hanya kepadamu kami meminta untuk diselesaikan permasalahan. Ini kan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya iyyaka na'budu ini bagi Allah, wa iyyaka nasta'in ini adalah bagian manusia. Fa idza qala, apabila hamba berkata ihdinas siratal mustaqima siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Khusus untuk ayat ke-7 ini menjadi dalil bahwa ini adalah bagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa?
wali abdi ma sa'ala, karena bagi hamba-hambaku apa yang dia pinta. Dalam ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin semuanya adalah permintaan hamba-hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana contoh permintaannya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong aku meminta kepadamu, kami meminta kepadamu supaya Engkau mengarahkan kami, memberikan petunjuk kepada kami supaya kami selalu ada dalam siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ini kan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang seperti apa yang mustaqim itu? Siratal ladzina an'amta. Ya Allah, tolong tunjukkan kami jalan yang lurus, yaitu seperti jalan orang-orang yang dulu Engkau telah berikan nikmat kepada mereka. Nah, di pertemuan offline dulu kita sudah jelaskan siapa orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Minan nabiyyin, para nabi, wassolihin, orang-orang soleh, wasyuhada, orang-orang syahid. Nah, ini kan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdub, dan ya Allah Subhanahu wa taala, tolong ketika Engkau tunjukkan aku jalan yang lurus seperti jalan orang-orang yang dulu Engkau telah berikan nikmat, aku juga meminta jangan sampai Engkau tunjukkan kepada kami, arahkan kepada kami supaya kami mengikuti jalan orang-orang yang dibenci. Ini kan permintaan. Di samping kita meminta sesuatu yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, selipkan juga permintaan kita kepada Allah supaya kita dijauhkan dari hal-hal yang dijelekan, hal-hal yang jelek, hal-hal yang dapat merusak, hal-hal yang dapat menjadikan kita selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ulama pun menyampaikan ini menjadi adab ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala terkait urusan kebaikan, jangan hanya meminta sesuatu yang baik saja, tapi di samping itu minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang dapat menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Semisal, ya Allah, berikanlah saya rizki yang melimpah. Ya Allah, berikanlah saya rizki yang barokah. Nah, itu kan permintaan kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di samping meminta rezeki yang banyak dan melimpah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampaikan juga kepada Allah, dan Allah, ketika Engkau sudah memberikan rezeki kepada kami, tolong jauhkan kami dari fitnah harta ini. Jangan sampai dengan harta yang Engkau berikan ini kemudian kami menjadi jauh darimu. Nah, ini menjadi salah satu adab ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, dengan melihat apa yang disampaikan oleh Allah terkait pembagian surat Al-Fatihah menjadi dua, maka kemudian madhab Malikiyah beristinbat. Hadis ini menyebutkan bahwa Bismillah tidak termasuk dalam surat Al-Fatihah. Seandainya Bismillah termasuk dalam surat Al-Fatihah, maka yang pertama akan Allah sampaikan bukan idza qalal abdu alhamdulillahirabbil alamin. Maka seandainya Bismillah termasuk surat Al-Fatihah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan fa idza qalal abdu bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena dalam hadis ini Nabi sama sekali tidak menyebutkan Bismillah, maka ini menunjukkan Bismillah tidak termasuk dalam surat Al-Fatihah. Ini pendapat Malikiyah. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, sebelum menjelaskan lebih detail tentang Bismillah, kita bahas dulu secara singkat hadis ini. Hadis ini secara tidak langsung makna eksplisit dan implisit yang terdapat di dalam hadis ini menunjukkan bahwa siapapun orang yang melaksanakan sholat, maka bacalah surat Al-Fatihah ayat per ayat secara khusyuk dan seksama. Kenapa demikian? Karena setiap kali orang melaksanakan sholat, lalu kemudian membaca surat Al-Fatihah ayat per ayat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan merespon apa yang dibaca oleh kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca dengan kehusyuan yang terdapat di dalam hati.
Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala akan selalu merespon setiap ayat yang dibaca oleh kita di dalam surat Al-Fatihah. Bayangkan seperti ini. Ketika kita khusyuk dalam membaca, Allah merespon. Tetapi bayangkan ketika kita membaca surat Al-Fatihah, sedangkan pikiran kemana saja? Pikiran ada di pasar, pikiran ada di tempat bermain, pikiran ada di mall, pikiran ada di luar sedang jalan-jalan bersama teman. Dalam kondisi sholat, dalam sholat, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Setiap ayat yang dibaca oleh kita dalam surat Al-Fatihah, pikiran kita bertamasya kemana-mana. Ada yang sedang jalan-jalan ke mall, ada yang sedang main futsal, ada yang sedang jalan-jalan kemana bersama kawan dan keluarga. Sedangkan dalam ayat ini Allah menuntut manusia untuk khusyuk, terutama dalam membaca surat Al-Fatihah. Nah, maka seandainya Allah ingin merespon setiap ayat yang dibaca oleh kita ketika membaca surat Al-Fatihah, maka syarat yang harus ditetapkan adalah baca surat Al-Fatihah ayat per ayat secara khusyuk dan seksama, karena itu akan mengundang barokah yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Qalu, madhab Malikiyah mereka menyebutkan qauluhu subhanahu, firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan qasamtu sholata, aku membagi salat, yuridu al-Fatihah, yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah. Sammaha sholata, Al-Fatihah dinamai dengan salat li'anna sholata la tasihu illa biha, disebabkan salat yang dilaksanakan oleh kita, baik salat wajib atau salat sunat, la tasihu tidak akan sah atau tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala illa biha, kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah itu. Falau kanatil basmalatu ayatan minal Fatihah, kalau seandainya bismillah termasuk ayat yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah, la dzukirat fil haditsil qudsi, maka pasti akan disebutkan di dalam hadis qudsi. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah serta santriwan santriwati Pesantren Persatuan Islam nomor 50 Lembang, Robi'an, dalil yang keempat yang digunakan oleh mereka madhab Malikiyah yang menyebutkan bismillah bukan termasuk Al-Fatihah adalah laukanatil basmalatu minal fatihati lakana hunaka tikrarun fi wasfaini. Kalaulah seandainya bismillah termasuk surat Al-Fatihah, maka penyebutan bismillah dalam pengulangan dua sifat yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Fatihah, yaitu Ar-Rahmanir-Rahim, pasti lebih cocok. Wa asbahat surat al-akal ayah, sebagaimana yang terdapat di dalam surat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim lagi. Nah, seandainya bismillah termasuk surat Al-Fatihah, maka pasti kata madhab Malikiyah akan terdapat pengulangan bismillah dalam penyebutan sifat dua sifat Allah Subhanahu wa taala. Bismillah Ar-Rahmanir-Rahim. Ini kan bismillah disampaikan dengan menyebutkan Ar-Rahmanir-Rahim. Nanti di ayat ketiga akan ada Ar-Rahmanir-Rahim lagi. Nah, kata madhab Malikiyah, maka kalaulah misalkan bismillah termasuk surat Al-Fatihah, maka pengulangan bismillah akan terjadi bukan hanya di ayat pertama, tapi di ayat ketiga pun akan ada pengulangan. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Bismillahirrahmanirrahim lagi. Nah, begitu. Nah, kalau seandainya seperti itu, wadzalika, jika seperti itu, bibalaghati nidhamil jalili, ini akan merusak keindahan dari Al-Qur'an. Keindahan dari tata bahasa yang terdapat di dalam Al-Qur'an, seandainya misalkan terdapat pengulangan bismillah. Lalu kemudian dalil yang kelima, kitabatuha fi awaila suwari. Fi awaili suwari, penyebutan atau penulisan bismillah di setiap awal surat innama huwa litabarruk. Tujuan utama kenapa dituliskan adalah untuk tabarruk, mencari keberkahan. Walimtithalil amri bitolabiha wal bad'i biha fi awailil umuri, dan sebagai bentuk pelaksanaan perintah
ketika memulai di setiap surat Al-Fatihah dan di setiap surat-surat yang ada fi awailil umur dan di setiap perkara-perkara yang lain. Perintahnya apa? Perintah yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis yang menyebutkan bahwa siapa saja yang memulai sesuatu tanpa dengan bismillah, maka berarti apa yang dilakukan oleh dia abtolun, batal, atau abtarun, terputus pahalanya. Nah, kenapa disebutkan bismillah dalam setiap surat dan di dalam surat Al-Fatihah? Tujuannya untuk mencari berkah. Dan yang kedua, untuk melaksanakan perintah dari Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa memulai sesuatu dengan bacaan bismillah ini akan menjadikan pahala terus mengalir. Seandainya tidak ada hadis ini, maka tidak mungkin bismillah akan tercantumkan di dalam setiap surat Al-Quran. Nah, ini menurut pendapat madhab Malikiyah. Qala Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi beliau menjelaskan as-sahihu, pendapat yang benar, min hadhil aqwal, dari pendapat-pendapat ini, qaulu Malikin, adalah pendapat Imam Malik. Kenapa? Li'annal Qur'ana, karena sesungguhnya Al-Qur'an la yathbitu bi akhbaril ahadi, tidak tetap dengan khobar-khobar ahad. Wa innama tariquhu tawatir al-qat'i alladhi yakhtalifu fihi. Sedangkan selama berkaitan dengan Al-Quran, maka harus menggunakan dalil-dalil yang mutawatir qat'i, yang tidak dipertentangkan kesohihannya. Nah, menurut madhab Malikiyah yang dikuatkan oleh Imam Al-Qurtubi yang menguatkan pendapat madhab Malikiyah menyebutkan bahwa hadis-hadis yang barusan disebutkan dalam madhab Malikiyah ini adalah pendapat atau hadis-hadis yang mutawatir atau hadis-hadis yang qat'i. Sedangkan dalil yang digunakan oleh madhab Syafi'i minggu kemarin menurut Al-Qurtubi ini adalah dalil-dalil yang dipertentangan oleh para ulama. Qala Ibnu Arabi menjelaskan, yakfika, cukup bagimu, annaha laisat minal Qur'an. Al-Fatihah bismillah bukan termasuk surat yang terdapat di dalam ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Ikhtilafun nasi fiha, sebagaimana yang dipertentangkan oleh manusia. Wal Qur'anu la yakhtalifu fi, sedangkan Al-Quran tidak boleh ada pertentangan di dalamnya. Wal akhbaru sahih, dan khobar-khobar yang sahih, allati yang la mut'inu, yang tidak dicacatkan atau tidak ada kecacatan fiha dalam dalil-dalilnya, dalatun ala annal basmalata, menjadi dalil bahwa bismillah laisat bi ayatin minal fatihah, bukan termasuk ayat yang terdapat di dalam Al-Fatihah, wala ghairiha, dan tidak juga termasuk surat-surat yang lain, illa finnamli wahdaha, kecuali hanya termasuk dalam surat An-Naml saja. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, inilah dalil-dalil yang digunakan oleh madhab Malikiyah terkait penjelasan bahwa bismillah bukan termasuk surat Al-Fatihah dan bismillah bukan termasuk dalam surat yang ada di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa pendapat Malikiyah dan pendapat Syafi'iyah ternyata ada perbedaan yang sangat signifikan. Insyaallah untuk minggu depan kita akan bahas terkait dalil-dalil madhab Hanafi yang menyebutkan bahwa bismillah dicantumkan di dalam Al-Quran hanya sekedar lil fasli, untuk memisahkan antara surat yang pertama dengan surat-surat yang lainnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.